20, 32, 10, 11, 6 dengan prodi Manajemen Pendidikan Islam. Pada kali ini saya akan membuat tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah metodologi penelitian dengan dosen pengampu Dian Nisa Istopa dengan judul tugas saya penelitian eksperimental. Nah, di situ kita akan mempelajari pertama di situ desain penelitian eksperimental. Validitas eksperimen merupakan fungsi langsung dari tingkat untuk mana variabel ekstraneus dikontrol. Apabila variabel tersebut tidak dikontrol, sulit untuk dievaluasi efek variabel bebas. Dan generativitas, istilah percampuran adukan confounding, kadang-kadang digunakan untuk mengacu pada fakta bahwa efek variabel bebas mungkin dicampuri oleh variabel ekstraneus, demikian yang sulit untuk menentukan setiap efek. Inilah yang dikontrol oleh desain penelitian eksperimental, yaitu mengontrol semua variabel luar, extraneous variables. Desain yang baik mengontrol banyak sumber ketidakvalidan. Desain yang jelek hanya mengontrol sebagian. Jika Anda mengingat dua variabel extraneous, subjek dan variabel lingkungan, variabel subjek mencakup variabel organismik dan variabel intervening. Variabel organismik adalah karakteristik subjek atau organisme, atau seperti seks yang tidak dapat secara langsung dikontrol tetapi dapat dikontrol variabel intervening adalah variabel yang menyala antara variabel bebas dan variabel terikat, seperti kecemasan dan kejemuan yang tidak dapat langsung diamati tetapi juga dapat dikontrol. Selanjutnya itu adalah jenis desain kelompok. Suatu desain eksperimental yang dipilih menuntut suatu perluasan yang besar prosedur khusus dari studi. Pemilihan suatu desain tertentu menuntut faktor-faktor seperti apakah ada kelompok, apakah setiap kelompok akan diberikan prates, dan bagaimana data dihasilkan di analisis. Tergantung pada kombinasi khusus dan faktor-faktor dipresentasikan. Demikian. Desain berbeda pantas untuk menguji berbagai jenis hipotensi yang berbeda. Dan desain bervariasi secara luas dalam tingkatan bagaimana dia mengontrol berbagai perlakuan validitas internal dan eksternal. Dalam pemilihan suatu desain, ada pertama yang harus menentukan desain mana yang tepat untuk penelitian Anda, untuk menguji hipotensi Anda. Baik, mungkin hanya itu daripada tugas saya dari jenis desain kelompok tadi. Yang kedua tadi, yang pertama itu adalah desain penelitian eksperimental. Nah, di situ kita akan melihat yang mana yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita mencakup daripada penelitian eksperimental tadi, desainnya tersebut tadi. Dan yang kedua itu tadi jenis desain kelompok. Di situ kita akan melihat mana jenis desain kelompok tadi, kita pelajari, kita pahami, dan lain sebagainya. Mungkin dari itu
Hanya itu dari saya. Jangan lupa di share, komen, subscribe, dan di follow ya akun YouTube-nya Adip Wiansyah Jangkat Official. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adip Wiansyah dengan NIM 20321011 dengan prodi Manajemen Pendidikan Islam. Pada kali ini saya akan membuat tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah metodologi penelitian dengan dosen pengampu Dian Nisa Istopa dengan judul tugas saya penelitian eksperimental. Nah, di situ kita akan mempelajari pertama di situ desain penelitian eksperimental. Validitas eksperimen merupakan fungsi langsung dari tingkat untuk mana variabel ekstraneus dikontrol. Apabila variabel tersebut tidak dikontrol, sulit untuk dievaluasi efek variabel bebas. Dan generatilitas, istilah percampuran adukan confounding, kadang-kadang digunakan untuk mengacu pada fakta bahwa efek variabel bebas mungkin dicampur oleh variabel ekstraneus, demikian yang sulit untuk menentukan setiap efek. Inilah yang dikontrol oleh desain penelitian eksperimental, yaitu mengontrol semua variabel luar, ekstraneus, variabeles. Desain yang baik mengontrol banyak sumber ketidakvalidan. Desain yang jelek hanya mengontrol sebagian. Jika Anda mengingat dua variabel ekstraneus, subjek dan variabel lingkungan, variabel subjek mencakup variabel organismik dan variabel intervening. Variabel organismik adalah karakteristik subjek atau organisme, atau seperti seks yang tidak dapat secara langsung dikontrol tetapi dapat dikontrol. Variabel intervening adalah variabel yang menyala antara variabel bebas dan variabel terikat, seperti kecemasan dan kejemuan yang tidak dapat langsung diamati tetapi juga dapat dikontrol. Selanjutnya itu adalah jenis desain kelompok. Suatu desain eksperimental yang dipilih menuntut suatu perluasan yang besar prosedur khusus dari studi. Pemilihan suatu desain tertentu menuntut faktor-faktor seperti apakah ada kelompok, apakah setiap kelompok akan diberikan prates, dan bagaimana data dihasilkan di analisis. Tergantung pada kombinasi khusus dan faktor-faktor dipresentasikan. Demikian. Desain berbeda pantas untuk menguji berbagai jenis hipotensi yang berbeda. Dan desain bervariasi secara luas dalam tingkatan bagaimana dia mengontrol berbagai perlakuan validitas internal dan eksternal. Dalam pemilihan suatu desain, ada pertama yang harus menentukan desain mana yang tepat untuk penelitian Anda, untuk menguji hipotensi Anda. Baik, mungkin hanya itu daripada tugas saya dari jenis desain kelompok tadi. Yang kedua tadi, yang pertama itu adalah desain penelitian eksperimental. Nah, di situ kita akan
melihat yang mana yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita mencakup daripada penelitian eksperimental tadi, desainnya tersebut tadi. Dan yang kedua itu tadi jenis desain kelompok. Di situ kita akan melihat mana jenis desain kelompok tadi, kita pelajari, kita pahami, dan lain sebagainya. Mungkin dari itu hanya itu dari saya. Jangan lupa di share, komen, subscribe, dan di follow ya akun YouTube-nya Adi Kwiansyah Jangkat Official. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Kwiansyah dengan NIM 20321011 dengan prodi Manajemen Pendidikan Islam. Pada kali ini saya akan membuat tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah metodologi penelitian dengan dosen pengampu Dian Nisa Istopa, dengan judul tugas saya penelitian eksperimental. Nah, di situ kita akan mempelajari pertama di situ desain penelitian eksperimental. Validitas eksperimen merupakan fungsi langsung dari tingkat untuk mana variabel ekstraneus dikontrol. Apabila variabel tersebut tidak dikontrol, sulit untuk dievaluasi efek variabel bebas. Dan generativitas, istilah percampuran adukan confounding, kadang-kadang digunakan untuk mengacu pada fakta bahwa efek variabel bebas mungkin dicampur oleh variabel ekstraneus, demikian yang sulit untuk menentukan setiap efek. Inilah yang dikontrol oleh desain penelitian eksperimental, yaitu mengontrol semua variabel luar, extraneous variables. Desain yang baik mengontrol banyak sumber ketidakvalidan. Desain yang jelek hanya mengontrol sebagian. Jika Anda mengingat dua variabel extraneous, subjek dan variabel lingkungan, variabel subjek mencakup variabel organismik dan variabel intervening. Variabel organismik adalah karakteristik subjek atau organisme, atau seperti seks yang tidak dapat secara langsung dikontrol tetapi dapat dikontrol variabel intervening adalah variabel yang menyala antara variabel bebas dan variabel terikat, seperti kecemasan dan kejemuan yang tidak dapat langsung diamati tetapi juga dapat dikontrol. Selanjutnya itu adalah jenis desain kelompok. Suatu desain eksperimental yang dipilih menuntut suatu perluasan yang besar prosedur khusus dari studi. Pemilihan suatu desain tertentu menuntut faktor-faktor seperti apakah ada kelompok, apakah setiap kelompok akan diberikan prates, dan bagaimana data dihasilkan di analisis. Tergantung pada kombinasi khusus dan faktor-faktor dipresentasikan. Demikian. Desain berbeda pantas untuk menguji berbagai jenis hipotensi yang berbeda. Dan desain bervariasi secara luas dalam tingkatan bagaimana dia mengontrol berbagai perlakuan validitas internal dan eksternal dalam pemilihan suatu desain.
pertama yang harus menentukan desain mana yang tepat untuk penelitian Anda untuk menguji hipotensi Anda. Baik, mungkin hanya itu daripada tugas saya dari jenis desain kelompok tadi. Yang kedua tadi, yang pertama itu adalah desain penelitian eksperimental. Nah, di situ kita akan melihat yang mana yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita mencakup daripada penelitian eksperimental tadi, desainnya tersebut tadi. Dan yang kedua itu tadi jenis desain kelompok. Di situ kita akan melihat mana jenis desain kelompok tadi, kita pelajari, kita pahami, dan lain sebagainya. Mungkin dari itu hanya itu dari saya. Jangan lupa di share, komen, subscribe, dan di follow ya akun YouTube-nya Adi Kwiansyah Jangkat Official. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Kwiansyah dengan NIM 20321116 dengan prodi Manajemen Pendidikan Islam. Pada kali ini saya akan membuat tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah metodologi penelitian dengan dosen pengampu Dian Nisa Istopa, dengan judul tugas saya penelitian eksperimental. Nah, di situ kita akan mempelajari yang pertama di situ desain penelitian eksperimental. Validitas eksperimen merupakan fungsi langsung dari tingkat untuk mana variabel ekstraneus dikontrol. Apabila variabel tersebut tidak dikontrol, sulit untuk dievaluasi efek variabel bebas. Dan generatilitas, istilah percampuran adukan confounding, kadang-kadang digunakan untuk mengacu pada fakta bahwa efek variabel bebas mungkin dicampuri oleh variabel ekstraneus, demikian yang sulit untuk menentukan setiap efek. Inilah yang dikontrol oleh desain penelitian eksperimental, yaitu mengontrol semua variabel luar, extraneous variables. Desain yang baik mengontrol banyak sumber ketidakvalidan. Desain yang jelek hanya mengontrol sebagian. Jika Anda mengingat dua variabel extraneous, subjek dan variabel lingkungan, variabel subjek mencakup variabel organismik dan variabel intervening. Variabel organismik adalah karakteristik subjek atau organisme, atau seperti seks yang tidak dapat secara langsung dikontrol tetapi dapat dikontrol variabel intervening adalah variabel yang menyala antara variabel bebas dan variabel terikat, seperti kecemasan dan kejenuhan yang tidak dapat langsung diamati tetapi juga dapat dikontrol. Selanjutnya itu adalah jenis desain kelompok. Suatu desain eksperimental yang dipilih menuntut suatu peluasan yang besar prosedur khusus dari studi. Pemilihan suatu desain tertentu menuntut faktor-faktor seperti apakah ada kelompok, apakah setiap kelompok akan diberikan prates, dan bagaimana data dihasilkan dianalisis. Tergantung pada kombinasi khusus dan faktor-faktor di
dipresentasikan demikian. Desain berbeda pantas untuk menguji berbagai jenis hipotensi yang berbeda. Dan desain bervariasi secara luas dalam tingkatan bagaimana dia mengontrol berbagai perlakuan validitas internal dan eksternal. Dalam pemilihan suatu desain, ada pertama yang harus menentukan desain mana yang tepat untuk penelitian Anda, untuk menguji hipotensi Anda. Baik, mungkin hanya itu daripada tugas saya dari jenis desain kelompok tadi. Yang kedua tadi, yang pertama itu adalah desain penelitian eksperimental. Nah, di situ kita akan melihat yang mana yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita mencakup daripada penelitian eksperimental tadi, desainnya tersebut tadi. Dan yang kedua itu tadi jenis desain kelompok. Di situ kita akan melihat mana jenis desain kelompok tadi, kita pelajari, kita pahami, dan lain sebagainya. Mungkin hanya itu dari saya. Jangan lupa di share, komen, subscribe, dan di follow ya akun YouTube-nya Adi Kwiansyah Jangkat Official. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Kwiansyah dengan NIM 20321111 dengan prodi Manajemen Pendidikan Islam. Pada kali ini saya akan membuat tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah metodologi penelitian dengan dosen pengampu Dian Nisa Istopa, dengan judul tugas saya penelitian eksperimental. Nah, di situ kita akan mempelajari pertama di situ desain penelitian eksperimental. Validitas eksperimen merupakan fungsi langsung dari tingkat untuk mana variabel ekstraneus dikontrol. Apabila variabel tersebut tidak dikontrol, sulit untuk dievaluasi efek variabel bebas. Dan generatilitas, istilah percampuran adukan confounding, kadang-kadang digunakan untuk mengacu pada fakta bahwa efek variabel bebas mungkin dicampur oleh variabel ekstraneus, demikian yang sulit untuk menentukan setiap efek. Inilah yang dikontrol oleh desain penelitian eksperimental, yaitu mengontrol semua variabel luar, extraneous variables. Desain yang baik mengontrol banyak sumber ketidakvalidan. Desain yang jelek hanya mengontrol sebagian. Jika Anda mengingat dua variabel ekstraneus, subjek dan variabel lingkungan, variabel subjek mencakup variabel organismik dan variabel intervening. Variabel organismik adalah karakteristik subjek atau organisme, atau seperti seks yang tidak dapat secara langsung dikontrol tetapi dapat dikontrol. Variabel intervening adalah variabel yang menyala antara variabel bebas dan variabel terikat, seperti kecemasan dan kejemuan yang tidak dapat langsung diamati tetapi juga dapat dikontrol. Selanjutnya itu adalah jenis desain kelompok.
Suatu desain eksperimental yang dipilih menuntut suatu peluasan yang besar prosedur khusus dari studi. Pemilihan suatu desain tertentu menuntut faktor-faktor seperti apakah ada kelompok, apakah setiap kelompok akan diberikan prates, dan bagaimana data dihasilkan di analisis. Tergantung pada kombinasi khusus dan faktor-faktor dipresentasikan. Demikian. Desain berbeda pantas untuk menguji berbagai jenis hipotensi yang berbeda. Dan desain bervariasi secara luas dalam tingkatan bagaimana dia mengontrol berbagai perlakuan validitas internal dan eksternal. Dalam pemilihan suatu desain, ada pertama yang harus menentukan desain mana yang tepat untuk penelitian Anda, untuk menguji hipotensi Anda. Baik, mungkin hanya itu daripada tugas saya dari jenis desain kelompok tadi. Yang kedua tadi, yang pertama itu adalah desain penelitian eksperimental. Nah, di situ kita akan melihat yang mana yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita mencakup daripada penelitian eksperimental tadi, desainnya tersebut tadi. Dan yang kedua itu tadi jenis desain kelompok. Di situ kita akan melihat mana jenis desain kelompok tadi, kita pelajari, kita pahami, dan lain sebagainya. Mungkin dari itu hanya itu dari saya. Jangan lupa di share, komen, subscribe, dan di follow ya akun YouTube-nya Adip Wiansyah Jangkat Official. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.